Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kita akan meneruskan diskusi yang tadi sudah berlangsung beberapa menit. Kita akan langsungkan asal-usul bangsa Israel dan akan diteruskan following partnya, apakah YHWH itu adalah sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini sudah hadir di hadapan kita Ibu Etika Nur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah hadir juga Gus Metik sebagai pemrakarsa diskusi ini. Dan yang tidak kalah penting, sudah hadir di sini Bapak dosen kita, Bapak Suryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi santai ya. Jadi ini diskusinya santai saja, mengalir. Monggo Gus Metik bisa memulainya. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi ini sebetulnya mensikapi apa yang sedang berkembang, terjadi polemik baik secara internal maupun eksternal ya, Islam tentunya. Islam dengan yang lain maupun internal sama-sama Islam. Apakah YHWH dan Alif Lam Lam H itu satu sosok pribadi yang sama gitu ya. Sebetulnya ini sangat seru perdebatannya, polemiknya sangat seru ya. Cuman menjadi kalah seru ketika terjadi permintaan yang terkait dengan nomenklatur bahwa supaya Isa itu diganti Yesus. Jadi cuman tentang perdebatan apakah Isa itu Yesus itu menjadi marak karena memang melibatkan kekuasaan itu pemerintah ya. Akhirnya saudara kita mengajukan permintaan supaya menggunakan Yesus bukan Isa, dan itu ya baik-baik saja karena mereka juga punya hak untuk itu dan sudah dipenuhi. Nah, itu menjadi marak. Kalau di sini kan nggak melibatkan pemerintahan. Fenomenanya sama. Yesus apakah Isa? Itu di internal Kristen sendiri kan juga nggak satu suara. Aku lihat itu ada dua yang aku lihat yang cukup kompeten mengatakan Yesus dan Isa itu sama, cuman ceritanya berbeda. Di sisi lain ada yang mengatakan oh tidak sama. Gitu. Sama dengan YHWH itu apakah Alif Lam Lam H. Di internal Islam juga begitu. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak. Apalagi kalau kita eksternal di luar Islam ya. Itu akan lebih seru lagi gitu. Ada yang mengatakan oh Gus Metik itu terpengaruh ucapan-ucapan para rabi. Oh enggak lah. Sebelum video-video para rabi itu banyak yang mengatakan bahwa yang kami sembah sama dengan yang disembah orang Islam. Jadi sesembahan Yahudi sama dengan juga sesembahan Islam. Nanti Bunda Etika akan menekankan kenapa mereka mau sholat di tempatnya orang Islam ya Bunda ya. Sorry agak batuk nih. Minum gula, minum apa? Teh kemanisan jadi batuk. Polemiknya itu masif sekali. Aku bilang enggak, aku enggak terpengaruh itu video-video rabi itu. Sejak lama aku sudah berpikir karena ada 4 huruf mati yang itu apakah bisa dikatakan kebenaran aja. Kok sama-sama 4 huruf mati kan begitu. Dan ada yang mengatakan oh jangan mendukung Yahudi, akidahnya beda. Oh enggak, aku juga akan mendukung Yahudi. Aku akan bersikap adil seperti perintah Islam. Ya, yang benar ya katakan benar, yang salah katakan salah. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Kan kalau terkait dengan hal itu kan nggak boleh diterima semua, nggak boleh ditolak semua. Gitu. Maka dalam rangka ini, alhamdulillah ada Bunda Etika yang aku kira lebih berkompeten karena ini sebetulnya terkaitnya lebih banyak ke Yahudinya, dan beliaunya telah menggali ilmunya langsung kepada seorang Rabi Topia Singer yang sampai kini ya masih atau sudah oke. Nanti bisa menjelaskan sebelum nanti aku melanjutkan, aku juga akan mencari tahu bagaimana pandangan Bunda Etika. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti penjelasan saya ini aja, interaktif aja. Jadi nggak monoton saya harus bicara. Boleh. Saya akan membahas dari sisi leksikal dan sisi teologisnya, ya supaya nanti sinkron. Oke. Dari sisi leksikal kita akan kata Allah dulu yang akan kita bahas kan. Allah ini dalam bahasa Arab yang kita kenal sebetulnya merupakan isim istim jamid atau istim mustaq kira-kira. Kata Allah dalam bahasa Arab ini merupakan isim jamid atau istim mustaq. Isim mustaq itu maksudnya gini, kalau istim mustaq ini kata benda ini berupa yang dijadikan kata jadian, misalnya darosa, madrasah jadi darosa, ya masjid dari kata sajadah gitu kan. Nah kalau yang jamid itu seperti samsu, komar itu memang sudah dari sononya seperti itu. Kata benda Nah, asli. kira-kira jamid. Aku jamid. Kalau aku bilang jamid. Kalau yang sebagian kan mengatakan Ya, al-ilah, al-ilah. ya jadi al-ilah berarti dia bukan jamid tapi mustaq. Mustaq. Nah, sekarang alasannya apa kalau itu jamid? Alasan jamid karena kalau al-ilah ya, diambil dari al-ilah itu nanti kok ditasrif nggak kena. Nggak kena. Itu pernah dijelaskan waktu aku ngaji dulu ya. Itu tasrifnya nggak kena. Jadi argumentasi itu aku tolak gitu. Jadi dia itu jamid, ya sudah mandiri gitu loh. Karena para scholars pun ada dua pendapat. Nah, yang berpendapat al-ilah itu karena the God. Jadi the only God, dialah satu-satunya the God itu yang dimaksudkan. Kalau yang dimaksud jamid, karena kenapa dia sebagai kata benda yang memang dari sanonya seperti itu, kita bisa dengarkan dari kata yang benda asli dalam bahasa Arab kan nggak bisa digabung. Misalnya Rob dengan menjadi Robi, kan nggak ada Allahi, Allaha, Allahu nggak ada. Allahku, Allahnya, Allah kan nggak ada dalam bahasa Arab. Allah tetap Allah gitu kan, betul kan? Nah, setiap kata jamid itu juga misalnya kita mengatakan Ar-Rahman ya, kalau diikuti dengan ya kan kita tidak bisa mengatakan ya Ar-Rahman, karena kalau kata dia jamid ya asli harus ya Rahman. ya Rahman gitu. Misalnya ya Rahim ya jadi Ar-Rahim gitu. Jadi tidak bisa dia menjadi jadi seperti nama asli ya Allah gitu. Berarti Allah tuh masuk dalam ya Rahman ya Rahim. Jadi maksudnya dia tidak butuh apa tadi? Sandangan. Ya dari penjelasan ini saya pun cenderung dia itu jamid. Dari fakta ini ya. Jadi ini jamid. Nah, kita sepakat ya dalam hal ini kita cenderung jamid. Jamid, proper name. Proper Dalam name. Konteks ini proper name. Konteks ini proper name. Dari penjelasan ini kan kita proper name, ya toh. Walaupun ada dua pendapat, tapi saya lebih cenderung pada yang pendapat Kalau yang kita kedua. rujuk dengan kalimat innani anallah la ilaha illa anna, itu juga sangat jelas sebagai proper name. Iya, proper name. Karena itu mesti jamid, tidak mungkin mustaq tadi. Ya, jadi makanya saya juga cenderung jamid. Nah, berarti kalau kita memparalelkan YHWH juga harus jamid, ya kan? Biar equal ya. Biar equal dong. Kita bicara secara leksikalnya dulu sebelum kita masuk ke masalah teologinya. Boleh monggo. Ya toh. Nah, kata Allah dalam bahasa Arab kan Allah. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Aram kan gini. Bahasa Ibrani kan ada ada Elohai, ya toh. Ada Elohim, ada Eloah, ya kan. Nah, kita lihat bahasa Aramaik itu juga bahasa Semitik kan ini ada. Kita tahu bahwa bahasa Aram itu dulu bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa sebagai daily language, ya, sebagai bahasa harian, bicara harian. Nah, kita dengarkan nih saya setelkan aja ya yang dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul apa ya?
15 apa 16 ya tadi aku. Oh ya ini para Rasul 2:25. Nah, kita dengarkan ya. Karena dalam bahasa Arameknya ini tulisannya ini. Aramek barat dan timur. Ini sudah ada tulisannya di sini. Nanti kita dengarkan sekilas kata Allahnya apa. Saya hanya bisa membaca yang atas karena saya belum belajar yang bawah. Jadi Aramek itu ada 3 malah ya. Tapi yang banyak dipakai yang atas itu Estro barat, yang bawah itu timur. Seperti pagu ya. Nah, yang timur ini saya belum belajar, yang dipakai di kitab Pesita. Nah, saya baru belajar yang barat. Saya setel aja bunyinya, dengarkan kata apa ya, kita sekilas ya. Sekilas apa ininya? Soundnya aja ya, kita dengarkan. Sebentar, kita ulang-ulang. Bentar, ini belum tak maksimalkan. Nah. إذا دنجورد عمرين بالأورشليم بتحلين من ألوه يهودية من كل عمة دفحت شمايو. Nah, men Aloho Yehudaye, maksudnya men Aloho itu Allah, dari Allah. Yehudaye ini orang-orang Yahudi. Y ini menjamakkan kalau dalam bahasa Aramek. Jamaknya cukup dengan kata Y.2. Ini Aramek ini. Aramek yang Estro, yang barat. Yang Estro. Yang Estro. Jadi hurufnya mirip dengan Ibrani, setengah Arab. Latinnya mirip dengan Arab. Terus harokatnya mirip banget dengan bahasa Arab. Jadi beda dengan nikutnya Ibrani yang rumit ya. Nah, terus yang bawah kita dengar, kita lanjutkan ya. إذا دنجورد عمرين بالأورشليم بتحلين من ألوه يهودية من كل عمة دفحت شمايو. Sekarang yang bawah. Sorry. إذا دنجورد عمرين بالأورشليم بتحلين من ألوه يهودية من كل عمة دفحت شمايو. Kok saya yang 2? دنجورد عمرين بالأورشليم بتحلين من ألوه يهودية من كل عمة دفحت شمايو. Nah, sekarang yang timur. Now the Eastern accent. إتوا دنجورد عمرين بيروشلم دا داخلين من إلها يهودية من كل عمة دفحت شمايو. Nah, jadi kata Allah dalam bahasa Aramik barat itu Aloho. Jadi Olaf. Alif itu Olaf. Olaf lamet kemudian hak. Kalau dalam bahasa Aramik timur Elaha. Jadi Allah, Aloho, Elaha, Eloah ya dalam bahasa Ibrani. Kalau Elohim itu untuk plural of majesty, menjamakkan. Jadi sebetulnya sama kan? Nama ini kan paralel. Ya, sama dengan orang kita mau ngomong netizen, kalau orang Sunda netizen gitu kan. Maksudnya netizen juga kali gitu kan. Nama Carol, nama Charles itu dalam bahasa Inggris. Kalau orang Belanda kan Carol. Ya kan, kalau orang Itali kan Carlo. Maksudnya sama. Ya, sama. Michael. Ya, Michael. Sama dengan Jesus. Kalau ikan sarden makarel sama. Sama dengan nama Jesus ya. Yeshua dalam bahasa Ibrani, Yesu bahasa Arab. Kemudian Jesus bahasa Inggris, Heso bahasa Itali, kemudian Isyo bahasa Aram, tadi Aramak Isyo, Isa bahasa Arab. Kan ada yang Gesu, macam-macam sekali, banyak sekali, itu juga varian. Apakah itu bukan Yesus maksudnya? Apakah itu orang yang berbeda? Tidak juga toh. Karena nama ini paralel. Cina Yesus. Nama itu paralel dan nama sama berarti tadi kita sepakat kan dalam bahasa Arab ini nama tadi kan dia sebagai isim jamid ya, jamid. Sama dalam nama-nama Tuhan itu dalam bahasa Ibrani juga ada yang jamid. Tetapi ada juga yang bisa di apa ya? Mustakan. Seperti Olahim ya dimustahkan. Tapi kalau yang YHWH ini murni jamid. Nah, jadi misalnya begini. Nama-nama Tuhan dalam Islam kan sederhana nih, Allah. Ya, kalau Ibrani ada Elohai, ada El, ya kan? Ada Eloah, Elohim gitu kan. Kalau dalam Aramik tadi Aloho, Elaha,
kan maksudnya sama nih, pada satu sosok yang sama. Nah, orang nama ini kan sebetulnya dia nama yang personal, proper name maksudnya. Nah, Allah mungkin begini, karena kita ini kitab suci yang terakhir, Islam itu disederhanakan, nama itu tidak banyak. Kalau dalam zaman Musa ini nama Tuhan itu banyak, dari kan namanya ada 70-an nih kalau kita satu persatu. Kalau kita berbeda, Allah satu tapi sifat-sifat Allah 99 yang bisa kita panggil dengan panggilan asma Allah, Ar-Rahman, Asmaul Husna. Jadi agak berbeda sistemnya. Nah, dalam bahasa Ibrani, dalam Yahudi, Taurat, ya, itu ada 7 nama Tuhan yang kudus, disebutkan dalam Mishneh Torah, Sefer Yasodai, ya, ayat yang kedua. Sefer Mishneh Torah ini bukan Mishnah, tapi Mishneh Torah ini ditulis oleh Rabbi Shlomo Bar Yitzchak. Nah, Shlomo Bar Yitzchak kalau nggak salah ya, karena Rabbi Maimun, itu rasi bukan rasi, yang nulis itu Maimunid, bin Maimun, ya bin Maimun, jadi disebut Maimunid itu yang menulis. Nah, itu dipercaya bahwa itu sebagai bagian dari rujukan untuk dari Torah juga, bahwa nama Tuhan ini kan banyak. Nah, sebetulnya gini, mau saya potong sedikit, orang agama Yahudi itu bukan agama misi dakwah, beda dengan agama Islam dan Kristen yang ada misi dakwah, ya. Orang Yahudi itu kan semua perintah Taurat mereka hanya untuk Bani Israel. Itu untuk apa sih mereka mau mengajak-ngajak agama lain gitu untuk mempengaruhi Islam biar jadi Yahudi? Kan enggak juga. Teman saya yang namanya Bu Esther itu, ini intermezzo sebentar ya, tadi saya lupa. Yang namanya Bu Esther, jadi kami ikut satu kajian ya. Ada Bu Esther waktu itu yang belajar Judaism juga. Jadi dia sudah murtad dari Kristen, ya kan? Dia ikut Judaism. Kan kalau kita mau jadi Judaism nggak bisa kalau Anda nggak punya darah Yahudi dong. Anda bisanya jadi follower. Tapi apa yang dilakukan mengikuti hukum Torah enggak? Mengikuti hukum Nuh aja yang 7 hukum. Tidak boleh membunuh, tidak boleh menyekutukan Tuhan. Itu simple. 7 Noahide. Nah, kalau kita di situ kan berarti kalau kita mengikuti Yahudi kan kita cuma jadi follower. Kita nggak bisa dekat langsung dengan Tuhan, kan follower aja, kita mengikuti orang yang berhak kepada Tuhan langsung. Jadi kastanya beda dengan orang Yahudi. iya, maksudnya lah beda. Maksudnya tidak langsung. Kalau walaupun kita bisa langsung ke Tuhan, wahai, tapi kan beda dengan Yahudi. Makanya ya Rabi bilang begini, gimana Rabi kalau saya begini, gimana Rabi mau pulang ke Israel? Masuk Islam saja, sama saja gitu loh. Bu Esther dan 2 anaknya masuk Islam. Oh, justru disarankan kayak gitu. Iya, Islam. karena sama saja gitu loh. Dan orang Yahudi itu begini, yang masuk surga itu bukan hanya orang Yahudi. Siapapun yang mereka akan anggap mengikuti Elohim yang sama ya dengan berbuat baik ya masuk surga gitu. Jadi mereka nggak monopoli, juga, ya? nggak saklek, dan nggak peduli agama apa. Mereka sudah punya Bani Israel perintah Torah untuk mereka. Dan Torah itu sudah sempurna, disebutkan di Mazmur, disebutkan juga di Ulangan 42, jangan berubah dan jangan menambahi. Yang mereka mengikuti aja yang ada di sekarang tertulis di situ, gitu loh. Ya kan? Jangan menambah dan mengurangi dari perintah-perintah ini, disebutkan dalam Ulangan. Jadi kan mereka masa Tuhan sudah merintah gini terus ada kitab lain, kalau dalam perspektif Yahudi ya. Apakah Tuhan kasarannya sudah ngomong gini, ngomong yang lain lagi kan gitu, nggak konsisten kan, juga nggak gitu dalam perspektif mereka gitu. Jadi saya sebetulnya gini, saya orang yang entah dianggap apa, mungkin seperti Gus Mete, marilah kita adil dan jujur dengan perspektif agama lain. Jangan kita asumsi dengan kemauan kita sendiri. Egois. Jadi saya pernah begini, ini maksudnya begini yang di kitab tanah itu maksudnya begini sesuai dengan keinginan dia. Saya cuma tanya dia begini, ini Al-Quran, siapa yang berhak menafsirkan Al-Quran? Para ulama kita, ya kan, mufasir kita. Kalau Quran ini ditafsirkan orang Yahudi Kristen dengan mana yang berbeda, kita ridho apa enggak? Kira-kira
nggak begitu, ini Quran ini maksudnya nggak begitu, tidak sesuai dengan yang dipahami, kita tentu nggak ridho dong. Lu siapa ngatur-ngatur Quran isinya kayak gini gitu loh. Sama hal yang sama juga harus kita pikirkan, if we were in their shoes, gimana kalau kita di pihak yang lain juga harus begitu dong, ya kan? Nggak boleh kita merasa sok benar, inilah Islam rahmatul lil alamin, bukan kita membenarkan apa yang disampaikan Yahudi gitu loh. Jadi saya belajar Judaisme itu apa? Untuk membela Islam, karena saya harus tahu tanah atau perjanjian lama dalam teks asli kan gitu. Bukan untuk. Tapi Bunda, nanti kalau kembali kepada konteks topik kita ya, pergeseran atau perbedaan dari penyebutan Allah, kemudian kalau di dalam yang saya pahami itu Yahweh, tapi kalau tadi di dalam hal yang dibacakan tadi kan Eloah, Aloho. Nah, itu kalau itu tadi kan betul-betul terkesan perbedaannya hanya pada karena perbedaan bahasa, karena perbedaan aksen dan sebagainya, sehingga menjadi ada perubahan itu. Seperti nama saya itu kan Suryadi. Saya tuh ketika di New Zealand nggak pernah dipanggil Suyadi. Karena R itu sulit. Ya, R-nya kan Jakarta juga nggak akan sebut Jakarta. Dari situ juga mudah kan kita mengatakan ini adalah ada semacam pergeseran karena karena lidah, aksen orang dengan bahasa yang berbeda kan itu ya. Kitab sucinya kan punya aturan yang berbeda-beda. Kitab suci yang zaman Nabi Musa dengan zaman Rasulullah itu kan sudah beda, jarak rentangnya kan sudah berapa tahun gitu kan, juga 3.500 tahun yang lalu. Jadi kalau dalam Yahudi itu memang nama Elah juga ada, Elohai juga ada, tapi dia ada 7 nama. Jadi banyak nama yang 7 nama yang paling kudus. 7 nama ini kalau dalam Mishnah Torah ya, dalam chapter Yesoda itu ada 7. Semuanya kudus nih, 7. Yang paling kudus YHWH. Nama ini pantang diucapkan. Paling sakral. Nulis pun nggak boleh dihapus. Ditakuti hanya boleh dengan Hashem atau Adonai. Kenapa? Karena di Ulangan 28, 58, 59 disebutkan kalau kamu berani menyebut namaku yang paling suci ini dengan sembarangan, maka aku akan memberikan azab padamu turun-temurun itu sampai anak cucu. Jadi coba Rabi dipaksa ngomong ya diam aja. Nggak mau ya? Nggak mau. Bukan nggak tahu. Nggak mau gitu. Dia ngomong Hashem, baru Hashem etika gitu. Ya kan, kalau di dalam sholat, dalam liturgi, dalam ibadah maksudnya mereka diganti dengan Adonai, Gusti. Ya, karena dia di HWH ada Elohai, Adonai kan, yang nama-nama kudus itu kan, ada Zevaot kan, ada 7 nama. Dari 7 ini yang paling kudus ini adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Dan itu proper semua ya 7 itu ya. Tapi kalau yang setara tadi jam isim jamid YHWH. Karena Elohim kan bisa jadi enggak secara teologis kan bisa menyangkut ke orang lain, malaikat juga bisa Elohim. Iya. Saya bicara masalah ini kita di leksikal dulu supaya paham. Sama seperti ketika Musa disebut Elohim ya. Jadi masalahnya gini, tidak semudah itu orang membantah Yahweh Allah apa tidak tanpa dia mengetahui bahasa Arab, mau bahasa Ibrani, syukur-syukur bahasa Aramek, memahami tentang sifat-sifat bahasa, bahwa bahasa itu paralel gitu loh, memahami konteks teologi Yahudi dan Islam, nggak tahu ngotot, nggak ada ilmunya, buang-buang waktu gitu. Dan kalau kita bicara tentang Judaisme jangan bicara tentang politik, kita lepaskan masalah politik gitu. Politik itu bukan tidak ada di Judaism gitu. Kita masalah teologisnya, bukan politik. Ini udah kan tadi sudah kita bahas bahwa kita bicara tentang isim jamid. Konteksnya adalah proper name, nama Tuhan, dalam Islam adalah Allah. Allah adalah nama Tuhan dan istilahnya. Tentu nama sebagai proper name, sebagai nama itu kan tanda petik berlaku dimanapun kapanpun, tidak bisa diubah. Walaupun kita berada di bahasa apapun, tapi nama itu kan akan terus paling orang diwariskan. Paling ngomongin Allah susah ya kan. Yang bisa berubah itu adalah aksennya. Ya peluang seperti Suryadi, Suyadi. Ya, padahal di sini teman saya ada yang namanya Suyadi. Nah, jadi nanti bisa saja sama dia disebut dengan nama yang sama, padahal namanya berbeda kan gitu kan ya. Karena tang tadi ya, karena dari sisi
lidah dari sisi bahasa yang berbeda sehingga aksennya juga berbeda. Nah, dalam konteks itu seperti mungkin buat saya lalu nggak ada masalah dalam konteks ini karena memang begitulah faktanya. Tapi ketika YHWH dengan Allah muncul kesan bahwa ada perbedaan. Bisa nggak ini dijelaskan dari sisi kebahasaan bahwa sebenarnya kembali kepada tang tadi, kembali kepada karena apa? Oh ya, perbedaan. Ya. Kalau kesannya ya. Karena dia ada yod he vau he ya. Kenapa kok namanya itu tidak sama dengan Eloah, Elohim, Aloho Nah, seperti kalau Eloah tadi kan dekat banget. Nah, ini masalah ke teologis. Jadi memang nama-nama Tuhan gini. Yahudi dengan Islam kan tidak memang sama tapi kan tidak persis sama. Tapi sosok yang sama ini dalam dahulu kala disebutkan seperti itu gitu Pak. Zaman dulu dengan yod he vau he. Jadi kita pun belum bisa menyamakan dalam arti kenapa jadi yod he. Tetapi secara isim sama, dia isim jamid. Ya kan? YHWH juga jamid, tidak bisa digabung dengan apapun, jangankan digabung, diucapkan pun tidak boleh. Nah, kenapa kemudian berkurunnya waktu kemudian Islam turun di Arab, di mana memang kata Allah kan sudah dikenal sejak, karena dulu kan Ismail datang ke tanah Arab, sehingga Tuhannya yang kenal itu Allah. Dan Allah sudah dikenal sejak zaman Nabi Ismail sampai berikutnya, sampai digunakan nama Tuhan sebetulnya bukan Allah tapi dijadikan patung ini Allah padahal bukan Allah. Jadi nama itu kan sudah dikenal oleh orang-orang Arab sejak zaman sebelum datangnya Rasulullah kan gitu. Sehingga muncul nama Abdullah. Nama Abdullah sehingga namanya tetap Allah gitu. Jadi nama ini yang dikenal karena agama ini kan diturunkan kepada Nabi sesuai dengan bahasa kaumnya, sesuai dengan tradisi yang dekat dengan kaumnya kan Pak, gitu kan. Tetapi kan maksudnya sama. Kalau kita mengacu kepada kekristenan yang ada, misalnya yang kita dengar ya adanya tadi Aloho, Elaha, gitu kan. Kalau mengacukan masih di teks Perjanjian Baru ini sebenarnya aslinya Yunani atau aslinya Aramaik, kan masih ada dua pendapat yang berbeda. Kalau yang aslinya Yunani berarti hanya nama Tuhan kan hanya Theos. Kyrios kan mengacu pada boleh memberi komentar ya. Boleh. Nah, ini saya ambil dari Keluaran 6 ayat 2. Nun sewu Ustadz Gus Suryadi boleh dibaca Arabnya yang ini yang ayat 2-nya. Monggo. Saya ini gagap loh Bu kalau baca bahasa Arab. Kebalik. Ya, gitu. Ya. Yang ayat 2-nya, yang saya tandain ada Allahnya itu. Kalimatnya. Aku nambah ketok. Dibesarin aja di zoom. Kak iso gedekno. Arabic Bible. Semua. Waduh enggak ketemu. Enggak kelihatan nggih. Terlalu kecil nggih. Anu Bunda aja Bunda. Supaya aku bisa ini juga ya. Karena kita memang mata-mata tua semua ini. Sampai Exodus berapa? 6:2. Oh iya. Tapi yang anu ya, yang ada YHWH-nya ya. Arabic Bible maksudnya. Ya, Arabic Bible. Nah, kalau Keluaran yang 6:2. namanya Rabi Yahudi yang salah satu yang terkenal Saadia Gaon hidup sekitar abad 11-12 itu dia membuat targum itu terjemahan. Targum itu kata Allah kan disepadankan dengan Yahweh dengan kata Allah. Ya, ini aja Bunda. Mungkin Bunda bisa baca. Arabic Bible ya, coba. Ya, ini. Ini Bunda. Ini aja punya saya. Oh ya wes. Kan saya ya sudah disetting ya. Ini kecil ya hurufnya. Oh tak gede no wes. 1 berapa 62? Keluaran 6 ayat 2. Keluaran 6 ayat 2. Ya. Ini Gus. Ini yang tak tandai biru. Inilah summa qala Allah li Musa. Kemudian Allah bicara kepada Musa. Summa qala Allah li Musa. Ana Rabbu Yahwah. Ana Di Yahwah. sini ana Rabbu nih. Wa ana dohartu li Ibrahim. Ana Yahwah ya. Ya. Wa Ishaq wa Yaqub. Itu jangan yang ketiga, yang kedua aja.
ini yang apa? ayat 2 aja. Saya YHWH Tuhannya Yakob, Tuhannya Ibrahim. Iya. Jadi dari situ saya mau menjelaskan bahwa di dalam bahasa Arab YHWH ini dibaca Allah, Yahwah. ya, Yahwah. Ana Yahwah, ya kan? Iya. Nah, Allah. kata Allah Arab berkata Kristen, ya. kepada Ya. Musa, pada Musa, Anna Yahweh. Ana Yahwah ya. Yahwah. Nah, sekarang Ya, saya Yahwah. luruskan. Saya berikan penjelasan gini. Kalau ada orang mengatakan Yahweh berarti dia seorang Kristen. Karena orang Yahudi gini. Nggak berani baca. Iya, nggak berani masalahnya bukan membunyikan. bagaimana pengucapannya, tapi kita ini nggak boleh gitu. Jadi yang mengucapkan ini William Sapat abad 18 yang meluncurkan pertama kata dengan sebutan Yehuwa. Jadi itu pasti bukan orang Yahudi, dia seorang Kristen. Jadi begini, saya mau Kalau mengomentari tentang Yahudi sendiri ya. Yahudi sendiri juga ada kesalahan karena Raja Israel yang namanya King David, Raja Daud, itu dia bilang saya akan memasyurkan namanya YHWH. No, itu tidak bisa dipahami gitu, Bu, harus lihat ke Targum. Iya benar. Iya, cuman dari situ, cuman saya mau gitu. mengkomen ini orang Israel sendiri, orang Yahudi, dia juga tidak mutlak benar, dia juga ada kesalahannya. Bukan Karena itu memasukkan tuh bukan berarti namanya disebutkan. Memasukkan itu kita dengan menyembah Yahweh Ya, secara sama benar dengan itu. gitu loh. Bukan dengan memasukkan ya kata Yahwehnya di namanya. Oke, itu, baiklah. bukan itu. Kita bahas Yahwahnya aja. Ya. Jadi Yahwah itu kalau mau diselaraskan dengan apakah Allah Subhanahu wa taala Adalah. sama dengan Yod-Heh-Vav-He, Yahwah, itu jadi nama di dalam Ibrani kan seperti Yisak ya. Disebut di dalam Arab apa? Yisak. Tapi kan hari Yisak. ini sudah ya Iya. Nah, jadi kalau Yahwah itu dihilangin y-nya, ya, itu jadi Arab Allah kan. Nah, itu ada semacam persamaan bunyi saja. Semacam persamaan bunyi karena berbeda antara Ibrani dengan Arab. Jadi mereka ini kan bahasa Semitik begitu ya. Jadi saya juga belajar dari seseorang yang menerangkan hal ini juga. Dia juga seorang Muslim gitu ya, tapi saya nggak sebut namanya ya. Jadi ini muncul setelah abad 18, setelah Williams itu. Jadi seperti Yesus. Loh, kenapa Iso jadi Isa jadi Yesus? Apakah sama ya kan? Sekarang bahasa Yunaninya Isos. Bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Arabnya Isa. Isa sama itu Yesus mereka semua sama kan. Ya, Nah, ya. dari Yunani Isos karena Yesus orang Yahudi ya. Jangan pernah ngomong Yesus orang Arab ya. Yesus Yahudi ya. Itu karena Isos Yunani ditambah Y jadi Yesus. begitu. Jadi dari situlah berasal karena Yesus keturunan Yahudi. Jadi ditambah Y. Seperti Ishak kalau dinamakan Yahudi jadi Ishak kan. Nah, kalau Israel ya yang saya tadi, diibranikan Yisrael. tadi nama itu paralel. Nah, jadi sebenarnya sama saja gitu ya. Seperti Bapak tadi kan ngomong kan nama kalau itu paralel kan seperti Carlo, Charles tadi yang saya sebutkan di awal. Enggak, Carlo, masalahnya Charles. masalahnya begini, apa yang disampaikan oleh Bunda Indri itu akan melahirkan pertanyaan baru. Kalau YHWH itu dihilangi Y, Ya, kan YHWH. Yahwah. tapi kan tidak Kalau YHWH sudah ada Y-nya dulu, jadi nggak bisa dihilangin. Ya, itu yang aku maksud. Makanya gini, seorang Islam yang menerangkan ini paham nggak soal Judaism? Masalahnya di situ. Karena itu saya nggak berani. Kalau yang menerangkan misalnya orang Yahudi ini rabi murtad menjadi Islam, wah, saya berani. Karena gini Bunda, Misalnya, kalau yang Bunda ambil sebagai komparasi itu Yunani, itu ada benarnya karena kan nama Yesus itu nama yang berkembang, kemudian dia dikembalikan ke asalnya. Terus Y-nya begini, dihilangkan. Gus Meti. Tapi yang dibaca tadi apa ya Bu? Yang Gini penjelasan loh Pak tadi Suryadi, apa itu? Rabi Yaakov sudah menjelaskan
Sebentar ya. Kamu saya mau buka. ngomong apapun lo nggak boleh disebutkan. Sudah saya titik stop di besarkan situ aja. gitu loh. Hurufnya Tidak saya. bisa Kalau itu disebutkan tadi apa-apa gitu. di Bible atau di apa itu Pak yang mengatakan? Iya, Bible. iya, Bible. Oh di Bible Ya, berarti tidak di bacaannya ya. Iya, itu kebalik. Bible terus bahasa Arab maksudnya, dan itu nggak bisa Pak Suryadi dalam teologis bahasa Ibrani orang Yahudi itu nggak boleh diucapkan. Nah Rabi Yaakov nanti saya share. Masalahnya bukan bagaimana diucapkan, nggak boleh diucapkan, sudah titik. Nah, Kalau yang saya- mengucapkan itu berarti itu mereka kan nggak berani dong kena azab turun temurun. Saya ingin kecuali Kristen, gitu. menunjukkan bahwa dalam terjemahan ini menggambarkan bahwa yang namanya Yahweh, Yahwah itu adalah Allah. Gitu. Saya hanya Iya. dalam konteks tulisan ini Iya, gitu. loh. iya, Gitu. iya. Nah itu, jadi dalam konteks itu. Cuma memang yang sebetulnya saya ingin dapatkan semacam penjelasan itu, katakanlah kalau itu disebut perubahan Yehuwa, ya. Yahweh, Ya. Yahwah, karena sudah Ya. disebutkan secara Kristen. Ya, Nah, gitu. Kristennya jadi berkembang pengucapannya seperti itu. Suma kalau Allah, jelas banget kan ya. Iya, sembah kalau Allah li Musa. Kemudian Allah mengatakan aku Kemarian ini Musa. Yahweh. Akhirnya berarti Yahweh adalah proper name Iya. dalam konteks untuk mengganti atau identik dengan yang namanya Allah. Iya. Jadi Yahweh identis dengan Iya. Allah. Iya. Tapi ini Dalam masih- konteks Tapi ini. tapi yang secara teologis nggak boleh diucapkan loh. Iya, Dalam iya, konteks iya, Judaism, ngerti, ya ngerti. toh? Yang kita bicarakan kan sekarang bukan Ya, membicarakan itu. dalam translation bahasa orang Ya Kristen. dalam tulisannya Ah, aja. Iya, ini iya, nanti iya. kita masuk ke ranah Tapi Kristenan, tapi gitu. kalau itu Yahudi akan dibaca Adonai, Elohim atau Hashem. Cuma gini loh Gus, ini itu terjemahan Iya. gitu loh. Jadi kalau kita bicara konteks Yahudi ya nggak boleh diapa-apakan. nggak begini gitu loh. Nggak begitu. Ya karena nggak boleh disebutkan tadi masalahnya kan. Iya. Nggak gitu juga. Masalahnya apakah ya itu merujuk kepada bahwa YHWH itu adalah alif lam lam H itu. Ya kebetulan yang menerjemahkan visi Iya. pemikirannya seperti itu. Karena dia orang Arab ngomong Yahweh jadi Yahwah gitu aja. Pak Jadi ini Suryadi. punya saksi Yehova nih. Bible Oh, punya saksi saksi Yehova. Yehova. Jadi saya justru belajar dari sini, saya Kita mau nanti convert Dan to di dalam- Islam kita karena jangan ya masuk ke Kristen dulu, Pak Yod-Heh-Vah-Weh Suryadi. sama Jangan. dengan Itu Yahweh. jangan masuk Kristen dulu. Kalau di dalam konteks tuntaskan dulu Yahudi Islam dulu. apa tadi jenengan itu tadi Yahweh. seksi Yehova Iya. itu Allah yang dalam bahasa kita itu maknanya juga Allah dalam Islam sama. 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 Karena dia monoteisme. Sama. Karena monoteisme. Iya, ya. karena pribadinya sama, hanya satu, Satu. satu-satunya. Yesus sebagai Tauhidnya rasul. sama. Iya, Iya. utusan. Mesias dia. Iya. Oke, Mesias. oke. Jadi dia monoteismenya sama. Nah, makanya kita masuknya jangan masuk ke Kristen dulu. Setelah ini final antara Yahweh dan Iya, Allah, iya. nah kita baru masuk ke Kekristenan supaya kita nggak rancu, ya kan? Nah, jadi sudah jelas ya isim jamid ya, Iya. artinya dalam Allah, dan kenapa namanya berbeda? Ya kan memang yang namanya Islam dan Yahudi walaupun Taurat dan Quran walaupun diturunkan oleh Allah Yang Tuhan sama. yang sama, Iya. tapi kan tidak harus semuanya disebutkan. Allah sudah memilih nama yang the best Tapi, ini adalah Allah gitu. Bunda tahu kritik saya terhadap argumentasinya Bu Indri? Apa? Paham? Iya, karena nggak boleh disebutkan. Oh bukan. Kalau Y-nya dihilangkan. Oh ya kan ya, kan Yod-Heh-Vah sudah ada Y-nya, Iya. berarti tidak bisa dihilangkan juga. Karena kan kita sudah sepakat itu Iya, jamid. ini jamid. Ngerti Nggak ya? Jadi tahu. Nah Jadi ini nggak bisa kejadiannya dihilangkan. yang menciptakan langit dan bumi siapa? Coba Kalau ini dibaca Elohim. Arabnya. Kalau Yang nomor awal. 1 Pak. Ini. Nomor 1 atas sendiri. Filabi Atas sendiri. holakollahu. Allahu. Sifrut takwi Holakollahu. Jadi Khalaqallahu. Khalaqallahu. Allah menciptakan. Khalaq. Jadi Khalaq. siapa yang menciptakan tuh? Allah. Tulisannya siapa? Allah. Allah. Ya iya sudah. Kalau kau Dari kan Elohim. Allah sama Elohim wati. juga masuk Wal sama ard. Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya dia nah Elohim. ini gini. Ini juga sebetulnya di kitab-kitabnya saudara Kristen kita juga muncul Allah. Iya. Ya di kitab Kejadian 1:1. Tapi Allah. A-nya besar, Enggak L-nya begitu. kecil. Yang jadi masalah kalau saya lihat Torahnya orang Yahudi asli itu Pak. Elohim. Ya kan Elohim. Beresit bara Elohim et hasamanya Betul. et haaretz.
Elohim. Dia belum meskipun nanti kita YHWH belum YHWH. Kenapa tidak YHWH? Karena mereka memang tidak mau tulis itu. Iya. Enggak, awalnya memang belum diperkenalkan. Nanti diperkenalkan di Kejadian 2 ayat 4. Kejadian itu di arah siapa? Di Enos. Pada zaman Enos baru menyebut YHWH. Coba buka sih Kejadian 2 ayat 4. Saya buka yang ininya ya. Bible dalam bahasa Arab, Allah ya sama, identis ya. Ya sama. Jadi YHWH ya Allah secara Pinjam leksikal mana? ya. Pinjam. Mana? Apanya? Ballpoint? Secara leksikal sudah isim jamid sama-sama isim jamid gitu. Tadi mau saya ke sana dulu karena kita mau bahas leksikal, baru kita bahas makna teologis gitu. Jadi nggak semudah itu kita menetapkan. Ya, jadi Mbak Bu Eti, kalau saya tadi berpikirnya bahwa apakah penyebutan yang Itu. Ini. agak berbeda ini hanya semata-mata karena Lidah, tadi lidah, karena bahasa yang berbeda, atau memang berbeda. Memang berbeda. Kalau jenengan menyampaikan tadi terlihat bahwa memang berbeda. Beda. Jadi kalau misalnya dia paralel, nama ini paralel, kan ada bunyi konsonan yang sama Ya. gitu. Ya. Ya kan, kayak Carlo mesti Suyadi mesti ada Ya. SYD-nya gitu. Jadi konsonannya sama. Ya. Kalau ini kan memang berbeda, tapi memang Quran kan memang disempurnakan baik dalam penyebutan nama Allah, mungkin Allah sudah maha mengatur ya, makanya apa yang dipakai Allah. Bunda, aku mengajukan pertanyaan sama Bunda. Bunda jawabnya gimana, aku mau tahu. Kapan pertama kali berdasarkan perjanjian lama ya, nama YHWH itu diperkenalkan? Ya, ini saya ada catatannya, cuman kan nggak saya siapkan. Ada saya tentang YHWH, saya tak cari, lupa saya. Mungkin ini Kejadian 2 itu mungkin. Kejadian 4 ayat 26. Kesan dari argumentasi Bu Eti tadi selintas adalah bahwa ini ada subjek yang sama dengan nama yang berbeda. 4, 26, ya. Iya. Nah gitu loh, maksud Iya. saya begitu. Kalau Bu Indri kan lebih cenderung pengucapan. Ya, sementara kita lagi baca teks tentang Yahudi. Iya. Ini Kita bahasa belum masuk ke Indonesianya Kristen. ya. Ayat 26-nya ya. 26 Kejadian saya lihat 4, yang 26. Hebrew text ya. Enos. sebentar. Oh. Aku yang Hebrew text. Yang di bawah itu, nomor 26. Pada Set punya anak laki-laki dan dia menamainya Enos. Pada waktu itu orang mulai menghina nama Yehuwa. Nama YHWH. Kejadian 4 ayat 2. Tapi- 426. Gini loh Bunda, ini masih bisa aku kritik loh. Ya, perhatikan kalimatnya. Uleshet kamhu. Set punya Ben, anak laki-laki, ya, dan dia menamainya Enos. Dia menyebutnya Pada waktu itu orang mulai menghina nama Yehuwa. Ini mulai menghinanya. Iya. Yang aku tanyakan, kapan sih orang Israel itu diperkenalkan nama itu, mulai era Nabi kapan? Nabi yang Nabi Musa. Nah, gitu. Nabi Musa. Paham ya? Ya. Adonai. Tapi Nabi nggak apa-apa Musa. kita kejadian Ya, Nabi 4 Musa. tuh. Sebentar ya. Besem Adonai. Yehova tadi di zaman Nabi Musa gitu ya. Ya. Keluaran 3. Kita bisa mengkritik lewat kitab lain, kitab Kristen Saksi Yehova. Karena kalau kita pakai kitab Yahudi, nggak muncul nama itu. Yehova tuh nggak ada dalam kan Muncul di Yahudi, muncul Keluaran. Muncul juga. Kitabnya Keluaran muncul. Yang muncul Adonai. Adonai dan atau ini Karena Udah, larangan yang itu. aku Enggak, mau. tulisannya YHWH, tapi bacanya Adonai gitu loh kalau Dibaca kitabnya Gitu Yahudi. terus YHWH gitu. Iya, YHWH, tapi bacanya doang. Adonai. Bacanya Jadi kalau- doang. Kalau keseharian nggak resmi Hashem, nama itu the name Iki Hashem. kurang cilik sih. Tapi kalau Supaya dalam masuk liturgi semua. itu Iya, Adonai. iya. Dalam ibadah. Jadi tulisannya tetap itu, tapi Karena menyebutnya tidak tidak boleh itu, disebut. tidak boleh disebut. Maka sebutan penggantinya adalah Mulai Adonai. ayat 13 sampai Kalau Hashem, 15. Hashem. Coba dibaca. Saya udah Oke. biasa sih kalau ngomong Hashem. Ya, Kalau- coba Kita dibaca. dengar ya. Tapi Musa Keluaran 3 ya. Shemot 3 berapa? 13 sampai 15. Oh iya yang 13 sampai bukannya itu 15. Ezer. Tapi Musa berkata kepada Allah yang benar. Misalnya aku menemui orang Israel dan aku bilang,
Allah leluhur kalian mengutus aku kepada kalian. Siapa Kalau namamu? mereka tanya siapa namanya? namanya, aku harus jawab apa? Iya. Allah menjawab, aku akan menjadi apapun yang aku inginkan. Itu arti YHWH. Aku bisa menjadi apapun yang aku inginkan. Nah, Itu iya, artinya. iya itu artinya. Terusin. Lalu Allah berkata, kamu harus berkata begini pada orang Israel, aku diutus oleh Allah yang namanya berarti aku akan menjadi. Iya. Allah sekali lagi berkata kepada Musa, beritahu orang Israel, saya diutus YHWH. Nah, ini muncul dia. Ya. Ya, itu di juga muncul di Bible interlinear juga muncul. Nanti tak tunjukin. Terusin. Cuma di Anda boleh dibaca Terusin tadi. dulu. Cuma nggak boleh Ditulis saya dibaca. boleh. Boleh. Beritahu orang Israel, saya diutus Yehuwa, Allah dari leluhur kalian, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakob. Inilah namaku untuk selamanya. Inilah namaku Untuk selamanya. selamanya. Ya, sini kita bukain interlinear ya. Sebentar. Perlu dicatat ini. Enggak, masalahnya ini juga akan ribet Gus untuk menjelaskannya. Kalau kita baca rangkaian kalimat ini, Allah menjadi tidak jamit di sini. Enggak, menjadi general nih. Elohim. Allah. Kan begini kalimatnya. Beritahu orang Israel, saya diutus Yehuwa, Allah dari leluhurmu. Allahnya Allah dari kata apa? Karena Dari Elohim. kalau dari Elohim Oh, apa iya, dari iya. Adonai? Allah dari Elohim. Iya, terus Allah dari mana gitu. Kalau itu berarti Elohim, kalau LAI, kalau A-nya besar, LL kecil berarti dia dari Iki Elohim. dudu masalah gitu. pinter Gus, masalah cekelane kuwi. Iya, ini Allahnya bukan Allah yang jamit, tapi Bukan. Allah yang Elohim. Elohim. Ya, karena si LAI itu jebakan Elohim dengan A huruf besar, LLAH kecil berarti itu Allahnya Elohim. gitu. Inilah masalahnya kalau kita berpegang terjemahan tanpa melihat original teksnya. Original teksnya. Nih aku mendekonstruksi terjemahan supaya semua nggak bingung ngene saja nih. Beritahu orang Israel, saya diutus Yehuwa, Elohim dari leluhur kalian. Iya, Bukan Yehuwa, Elohim. saya diutus Elohim. Enggak ada Yehuwa dari mana? Lah iki metu Yehuwa. Ora, metu. kuwi Elohim wae, Elohim diwaca doang. Elohim. Nggak ada Yehuwa. YHWH ning kok ngisore. Niki loh, beritahu orang Israel, saya diutus Yehuwa, Terus Elohim dari leluhur kalian. Kudune ngono. ya maksudnya Elohim ki Tuhane dari leluhur kalian. Mm-mm. Maksudnya Namanya Elohim tapi kan jamaknya itu. Mm-mm. Elohim kan jamaknya. namanya muncul di sini Yehuwa. Nah, kan kuwi kan tekok nama, engko namane sapa? Ngono. Aku diutus sapa? Ngono. Lah, Problemnya di mana sebetulnya kalau mau kita tahu? Problemnya ya di terjemahan itu. Di terjemahan. Karena nama nggak boleh diterjemahkan gitu loh. Jadi kalau saya udah tahu kalau Elohim AI dengan A L L A H. Nah, itu A-nya yang sekarang- besar. Kalau A L A H-nya besar semua itu dari kata Nah, ini Jodhai ini Pauhe, sekarang itu ALH-nya Pak besar Suryadi semua. yang Gitu. membaca bahasa Inggris. Exodus 3:16. Nah, ini jelas ada Elohimnya, ada namanya YHWH. Nggih, niki satu rangkaian semua sampai Nah, bawah. makanya kita jangan masuk Jadi ke Kristen baca. dulu nggak rampung-rampung. Kita kan mau ngomong Dari jadi atas, sama Pak. Islam dulu. Dari atas. Habis ini stop dulu ya Pak, ngomong Kristennya ya. Nanti kita nggak rampung-rampung, kita mau membahas dari Boleh. sisi Yahudi Islam, baru masuk Kanan ke Kristen. kiri. Kanan ke kiri karena itu kena Ibrani. Arab, kena Bingung. Itu kanan ke kiri. Ya, kanan ke kiri. Moses to God moreover and said Moses Elohim Elohim, nah pas di Elohim. Elohim itu tulisannya apa? YHWH bawahnya. OWD. Kono OBD Oh sih? iya Yahweh. Ana YHWH, tapi kan Yang mana, bacanya Be? Elohim toh. Yang saya baca di sini. Oh, Tapi kan bacanya Elohim toh. iya. Tapi tulisannya Sudah deh YHWH kita toh. diskusinya fokus dulu di yang materi kita dulu deh. Tulisannya YHWH, bacanya Elohim. Pak Suryadi Gitu. kita fokuskan dulu deh selesaikan Iya, nanti oke. kita Nggak. baru masuk ke Kristen. Saya menyimpulkan tadi dari Bu Etika tadi bahwa ternyata bahwa dalam konteks saya tadi ternyata ada Allah, ada JHWH tadi. Ya gitu loh. Dan itu Enggak cuma ya ada L, ada Yahweh, ada Zefaot. Kan banyak sekali kan. jadi dengan demikian adalah sebuah nama yang subjeknya sama tapi namanya berbeda. Beda. Gitu loh. Akan berbeda dengan ketika
Eloha tadi Ya, atau Aloho. Aloho. Karena kalau itu bisa kita maknai sekedar tangnya, sekedar karena perbedaan bahasa dan aksen, Pengucapan. Makanya tadi saya gitu loh. sebutkan salah satu Gitu Allah loh. kalau kita logikakan dengan Aloho dan sebagainya itu pak namanya paralel. Tetapi secara saya belum bahas secara teologis. Secara teologis Ya. nanti maknanya beda. Oke, lanjut, Bu. Sama. Gitu. Oke, lanjut. Nanti saya akan ngomong, nanti baru kita masuk ke Kristen gitu loh kan enak. Dalam Oke, pas-pas lanjut, Kristen lanjut. tuh gini gitu. Nah tadi kita sudah sepakat ya YHWH sama Allah dimaknai Allah sama itu jas- dua ya, nama jamid. untuk Isim jamid. jamid. dan Artinya dua nama untuk satu subjek. Kenapa satu subjek? Nanti kita baru masuk ke teologis dong. Kenapa jadi satu subjek? Tapi supaya clear aku jelaskan dulu begini. Gini Gus, gini Bunda. Tapi ini catatan sejarah. Ya, boleh setuju boleh tidak. Sama, ada yang mengatakan alif lam lam ha itu dari al-ilah. Ya. Al-ilah itu dewa bulan. Ada yang nyatat itu sejarawan. Sama dengan YHWH. YHWH itu ada yang mengatakan itu dewa gunung apa begitu. Ya. Tapi bagi aku tidak. Bagi aku sejarah boleh dong aku tolak. Bagi aku itu nama isim jamid itu. Jangan nolak sejarah, tapi tolaklah catatan sejarah. Maksudnya catatan sejarah yang Ya. itu. Nah, ya karena kalau sejarah nggak bisa ditolak, tapi kalau catatan bisa. Terus begini. Catatannya bisa salah. Sama dengan alif lam lam ha itu. Aku memahaminya dia tidak berasal dari ilah Ilah. yang dewa bulan itu gitu. Karena tadi isim jamid. Karena isim jamid Ya. gitu. Jadi gini, sebetulnya ada teman yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Artinya dia tidak serta-merta alif lam lam ha itu adalah Allah, dia juga tidak serta-merta alif lam lam ha itu tidak Allah. Lihat klausulnya. Kalau YHWH itu berasal dari yang dewa gunung itu, berarti dia bilang YHWH bukan alif lam lam ha. Tapi kalau YHWH itu adalah satu sesembahan Musa yang disembah Kanjeng Nabi Muhammad, berarti dia Allah. Allah. Jadi jika maka. Oke, lanjut. Jadi yang tadi seperti tadi Allah ini kan sebetulnya yang dari awal kita tahu sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke Arab. Setelah orang-orang Quraisy pada murtad tidak mengenal tauhid lagi kan sembah-sembah itu disebutkan Allah juga padahal dengan membuat patung-patung gitu loh. Jadi menjadi bias Sebentar kan. mumpung aku ingat. Tadi jenengan jelaskan bahwa di dalam Yahudi nama Allah itu ada banyak. Ada 70 Tujuh. sekitar. Yang paling populer Yang kudus 7. 7. Yang paling kudus 1. Satu. Aku tanya, di antara yang 7 itu muncul enggak alif lam lam? Ada Elohai. Elohai. Oh, Elohai. Ada ya? Ada ini di apa? Oke, Ya, lanjut. masuk Oke, na- lanjut. Masuk nama yang Jadi Ya nek makanya sebetulnya nama kalau Allah sudah itu di- ada di dalam nama Yahudi juga tuanya Yahudi, salah satu nama mereka. lah Salah satu sajane nama. nek kita paham itu ya wis rampung. Iya, wis rampung. Kenapa Allah mengambil yang serupa dengan Elohai dan Aloho itu? Ya karena itu memang Allah sudah mengatur, mungkin disimpelkan itu wallahu alam bisa wabah, tapi tidak serumit nama-namanya. Jadi gini loh, kalau aku lihat peta yang disampaikan oleh Bunda Etika dalam perspektif Yahudi, Allah itu memperkenalkan banyak nama. Iya, Salah satu yang paling kudus Yahweh, YHWH. Dan salah satu nama dari sekian banyak nama itu Aloha yang Allah itu. Elohai. Elohai. Tetapi di dalam Elohai. keislaman lewat Kanjeng Nabi Muhammad hanya hanya satu Allah yang diperkenalkan. Iya. Alif lam lam. Sebetulnya itu masalah. Tapi nama Asmaul Husnanya banyak 99 gitu loh. Iya, iya. Nah, kan memang- yang general apa Iya. ya, yang bukan proper name. Iya, yang Yang Israel yang proper name yang tadi Keluaran 13 sampai 15. Yang tadi itu ya. Proper name. Nah, kalau YHWH. YHWH proper name, kenapa YHWH tidak bisa diucapkan? Kalau yang boleh mengucapkan YHWH itu hanya Kohen Gadol. Zaman ada bait suci 1 tahun sekali ya. setahun sekali. Imam-imam besar. Jadi Kohen Gadol kan harus dari Bani Harun. Soalnya gini, kalau Pak Suryadi punya anak kan nggak mungkin anaknya mau Mas manggil Surati jangkar Suradi namanya. gitu nggak boleh Nggak kan? boleh. Pasti Kan bapak. nggak gitu. sopan gitu. Jadi makanya pakainya Hashem. Nggak gitu. ada etikanya maksudnya. Kalau menurut Masa orang Yahudi. undang jenenge bapak itu jangkar.
Rene ngono kan ya ora. Oke, lanjut. Nah, misalnya gini, yang menarik itu dulu zaman ada bait suci, kan ada ruang Maha Kudus, Kodesa Kodesim, di mana ada tabut perjanjian. Ya kan, di situ Kohen Gadol kan imam ini banyak dari Bani Lewi, tapi yang pimpinan itu harus dari Bani Harun. Jadi anak Lewi kan ada, jadi Bani Lewi kan ada Bani Harun, Bani Kehat ya, Bani Gerson kan. Nah, yang berhak untuk masuk menjadi imam Kohen Gadol, imam besar itu harus dari Bani Harun. Ya termasuk ada di Lukas ini Zakaria, seorang imam besar mestinya yang dimaksud. Nah, kemudian pada waktu setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus itu yang berisi sebuah perintah Allah, tabut perjanjian, dia harus dikasih sabuk yang panjang. Sebelum masuk itu ritualnya macam-macam, harus ada korbanot, harus ada ukupan dan sebagainya sampai dia masuk. Nah, nanti kalau sampai 4 jam dia nggak keluar, ditarik. Jadi situ baru dia belum menyebutkan nama YHWH. Kalau sampai ritualnya salah, dia mati. Kayak anak-anak Harun tuh, dia Makanya mati. YHWH itu Nah, sakral ya, ditakuti. Sakral banget dan Bisa menyebabkan kematian. begitu nanti kalau ditarik, macam nggak keluar, ditarik berarti dia mati. Tabuknya ditarik dong, orangnya keluar, karena yang lain nggak boleh masuk ke situ kok. Jadi begitu ditarik mati, berarti ada kesalahan pada saat ritualnya, ada yang dia tidak taati gitu loh.